Baik teman-teman sekalian, bertemu kembali dalam ulasan buku. Kali ini eh, kita akan mendalami sebuah buku yang berjudul The Gifts of Imperfection. Sebuah buku yang sangat inspiratif, hmm, termasuk best seller di USA. Buku ini dikarang oleh Brené Brown. Brené Brown melancarkan tesis tentang 10 laku hidup bahagia. 10 laku hidup bahagia. Nah, dalam bagian yang pertama ini kita akan membahas 5 laku hidup bahagia. Jadi yang pertama sampai dengan yang kelima. Menurut Brené Brown, bagaimana kita supaya menumbuhkan hidup bahagia, menumbuhkan sikap bahagia dalam hidup di tengah-tengah kerapuhan kita. Menurut dia, langkah yang pertama kita harus menumbuhkan keautentikan, yaitu kemampuan kita untuk melepaskan apa yang orang lain pikir tentang kita. Jadi kita melepaskan anggapan diri yang seharusnya, lalu kemudian kita merangkul apa yang sesungguhnya kita ini, apa adanya kita. Gagasannya ialah bahwa seringkali kita ini dengan penuh harap bahwa kita akan meraih kesenangan yang real, dan akhirnya ini seringkali melahirkan keletihan dan juga membutuhkan upaya yang besar. Tantangan untuk menjadi autentik itu ialah adanya keraguan terhadap diri, malu untuk fokus kepada diri sendiri, dan kemudian tantangan yang juga berat berasal dari dunia, karena para saudara, dunia akan menjadikan kita menjadi apa saja kecuali menjadi diri sendiri. Keautentikan itu menurut Brené Brown berarti berani untuk tidak sempurna, berani untuk menetapkan batasan, dan juga berani untuk menyadari adanya kerentanan dalam diri kita. Keautentikan akan melahirkan belas kasih, karena pergulatan dan juga kekuatan yang kita peroleh dari sikap menjadi diri sendiri itu akan melahirkan sikap belas kasih. Lalu keautentikan juga akan menumbuhkan dalam diri kita perasaan untuk memiliki. Perlu diingatkan bahwa lawan dari keautentikan itu bukan kepalsuan, tapi keamanan atau kenyamanan. Nah, orang yang tidak autentik tentu saja akan banyak perasaan-perasaan yang dominan dalam dirinya. Ketika dia menjadi palsu, atau ketika dia hanya berada di zona yang nyaman, hanya mencari aman, dia menjadi gampang cemas, gampang depresi, lalu kecanduan, lalu bahkan dalam bentuk yang cukup aneh seperti kelainan pola makan, lalu kemarahan, menyalahkan, dendam, maupun kesedihan yang tidak dapat dijelaskan. Jadi unexplained sorrowful. Itu yang pertama. Jadi kita diminta untuk menjadi autentik. Yang kedua ialah kita diminta untuk menumbuhkan belas kasih diri. Ini merupakan tesis untuk melawan tuntutan untuk menjadi seorang perfeksionis. Nah, rasa malu ditengarai menjadi sebab dari lahirnya perfeksionisme. Perfeksionisme tentu saja itu tidak sama dengan menjadi yang terbaik. Perfeksionisme bukanlah peningkatan diri, ya. Perfeksionisme itu bukanlah sebuah upaya untuk meningkatkan diri. Mari kita lihat menurut Brené Brown apa artinya seorang yang disebut perfeksionis. Orang perfeksionis dibesarkan biasanya dengan pujian dan pencapaian atau serta hasil-hasil.
fokus dari seorang perfeksionis justru bukan pada dirinya sendiri. Perfeksionisme berfokus pada orang lain. Bagaimana aku menyenangkan orang lain, bagaimana agar disetujui, agar sempurna, agar dipuji maupun agar diakui. Perfeksionisme itu melahirkan gejala-gejala seperti kecemasan, depresi, kecanduan, dan kelumpuhan hidup. Kelumpuhan hidup yang dimaksud itu ialah ketika kita melewatkan peluang untuk takut tidak sempurna. Rumusannya bahwa sistem kepercayaan kita ketika seorang menganut perfeksionisme akan mengarah kepada penghancuran diri, karena pemikiran yang sempurna ini, pemikiran untuk perfect atau sempurna ini, kita mengerti ketika kita tidak dihakimi, ketika kita tidak disalahkan, ketika kita tidak menjadi malu. Ini ukuran dari seorang yang berusaha untuk menjadi perfect atau sempurna, dan ini merupakan sebuah sistem penghancuran terhadap diri sendiri. Sifatnya itu mengarah kepada penghancuran diri, di mana kita dikuasai oleh persepsi tentang orang lain terhadap diri kita, sehingga di sini dia akan tidak realistis. Lalu kemudian akan melahirkan kecanduan, ya, di mana kita hidup semata-mata supaya kita tidak dihakimi, tidak disalahkan, dan tidak menjadi malu. Sehingga kecenderungan dari seorang perfeksionisme ialah menyalahkan diri sendiri. Lalu bagaimana solusinya? Ketika penyakit perfeksionisme menyerang seseorang, perlu bagi dia pertama-tama untuk menyadari sebuah tugas yang paling utama baginya, yaitu sebuah upaya penjelajahan memasuki rasa takut yang terdapat dalam dirinya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, orang tersebut perlu mengubah percakapan atau perbincangan diri dari perbincangan yang bernada perfeksionisme menuju perbincangan diri yang sehat, di mana kita berusaha untuk membicarakan ketidaksempurnaan kita secara lembut, lalu kemudian tidak menghakimi diri terlalu cepat, lalu kemudian juga penting juga supaya kita mengenal bagaimana seseorang itu disebut berbelas kasih terhadap dirinya sendiri. Ya, rumusnya yang pertama, keramahan diri. Jadi sebuah sikap menghadapi kegagalan, sebuah sikap yang hangat dan penuh pengertian menghadapi kegagalan, bukan sikap yang negatif, mengabaikan kepentingan diri, lalu kemudian orang tersebut akan menghukum dirinya dan mengkritik dirinya. Lalu rumus yang belas kasih diri yang kedua itu kemanusiaan bersama, di mana pengalaman semua orang bahwa perasaan tidak memadai itu seringkali menyebabkan penderitaan. Kita perlu memiliki kesadaran bahwa jangkauan bahwa rasa tidak memadai itu melahirkan penderitaan tidak hanya mengena kepada diri kita saja, tapi juga pada semua orang. Lalu rumus belas kasih diri yang ketiga yaitu sebuah kesadaran untuk mendekati perasaan-perasaan negatif. Brené Brown mengatakan supaya kiranya kita tidak mengidentifikasi diri pada emosi negatif secara berlebihan.
Sekali lagi dia mengatakan supaya kita jangan mengidentifikasi diri terhadap emosi negatif secara berlebihan, karena nanti ini akan melahirkan yang disebut perasaan negativitas. Jadi negativitas, orang ini cenderung akan menjadi negatif, dan negatif itu adalah orang itu. Jadi deskripsinya tentang apapun akan bernada negatif. Oleh karena itu identifikasi diri negatif yang berlebihan merupakan penghalang bagi kita untuk menemukan sebuah perasaan belas kasih yang pantas. Kemudian yang berikutnya ialah spirit lentur. Nah, spirit lentur. Jadi di sini Brené Brown mengajak kita untuk menyadari ini, menumbuhkan spirit lentur. Ini dipakai untuk melawan yang disebut pengebalan diri dan ketidakberdayaan. Jadi kelenturan itu menjadi sesuatu yang penting untuk 10 laku hidup bahagia. Kelenturan itu berarti sebuah kemampuan untuk mengatasi kemalangan atau mengatasi penderitaan. 5 faktor orang yang disebut memiliki kelenturan. Pertama, ia memiliki sumber daya, penuh sumber daya, dan dia juga memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, orang ini cenderung untuk mencari pertolongan. Yang ketiga, orang ini percaya bahwa ia bisa melakukan segala sesuatu, atau ia bisa melakukan sesuatu, dan juga membantu untuk mengelola perasaan ketika ia menghadapi masalah. Yang keempat, adanya dukungan sosial yang tersedia. Dia menyadari hal tersebut sehingga ia tidak harus menjadi kekeh dengan kekuatan atau kemampuan dirinya sendiri. Dan yang kelima, dia menyadari bahwa ia terhubung dengan yang lain, interconnected. Spiritualitas dari seorang yang memiliki kelenturan, bahwa orang ini terhubung dengan daya kekuatan yang lebih besar, di mana kekuatan tersebut memiliki dasar kasih dan belas kasih. Orang tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali kehidupan dan merayakan kehidupan. Dan kemudian semangat orang lentur ini atau spiritualitas orang lentur ini akan mendatangkan sudut pandang akan makna dan tujuan segala sesuatu. Kecenderungannya untuk menemukan makna atau tujuan membuat ia lentur atau membuat ia fleksibel ketika menghadapi peristiwa-peristiwa negatif. Lalu berikutnya, 3 pola dari orang lentur atau 3 pola kelenturan. Yang pertama itu menumbuhkan harapan. Jadi bukan sesuatu yang emosional, tapi merupakan kombinasi. Jadi harapan bukan sesuatu yang emosional sifatnya, tapi merupakan sebuah perpaduan antara penetapan tujuan, kekuatan, dan yang ketiga kepercayaan diri. Jadi ketika ketiganya dikombine, maka akan tumbuhlah pengharapan. Jadi rumus pengharapan itu 1, penetapan tujuan, yang kedua kekuatan yang kita miliki, dan yang ketiga kepercayaan diri. Cara berpikirnya cara berpikirnya bagaimana? Orang yang punya semangat lentur ini biasanya punya tujuan yang realistis, lalu kemudian ia punya jalan untuk menuju sampai ke tujuan, dan juga kemampuan untuk lentur dalam mencari alternatif lain, dan juga ia memiliki kepercayaan diri. Nah, rupanya menumbuhkan harapan ini dapat dipelajari. Yang penting
memiliki ketekunan dan kerja keras bukan sesuatu yang menyenangkan, cepat dan mudah. Oleh karena itu perlu untuk dipelajari sambil kita waspada, supaya kita seringkali ada toleransi yang begitu kecil terhadap kekecewaan, ya, dan juga perasaan yang berhak bahwa saya harus kuat, ya. Seringkali toleransi kita begitu kecil terhadap kekecewaan. Harusnya menurut si Bryan Brown kita perlu memiliki toleransi yang cukup terhadap kekecewaan. Lalu kemudian hindari dua ekstrim. Yang pertama, kita mencari sesuatu yang menyenangkan, yang cepat, yang mudah, atau ekstrim yang lain bahwa segala yang baik harus diperoleh dengan kepedihan dan penderitaan. Ya, dua ekstrim ini perlu dihindari. Lalu kemudian pola yang kedua itu ialah kesadaran kritis. Artinya kita diajak untuk menyadari diri sendiri, dan itu diperoleh dengan memeriksa realita atau kenyataan hidup kita, ya, bahwa pesan dan tuntutan dan juga bahwa kita tidak memadai, bahwa kenyataannya demikian, bahwa kita juga tidak memadai. Faktanya adalah kita ini penuh dengan kerapuhan. Kemudian bagaimana kita bertanya? Nah, untuk memiliki kesadaran kritis, kita dapat bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Realkah hidup saya? Nyatakah hidup saya, atau hidup saya ini hanyalah sebuah khayalan? Yang kedua, sehatkah hal itu? Atau saya membuat banyak hal itu menjadi objek atau komoditas? Lalu kita juga bisa bertanya, siapakah yang beruntung dalam gambaran realita yang seperti itu? Siapakah yang merasa buruk pada diri sendiri? Lalu pola yang ketiga ialah bahwa orang ini perlu melepaskan rasa kebal diri, ya. Merasa kita kuat, mampu, tahan, dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau kita merasa demikian, faktanya tidaklah demikian. Kita juga penuh dengan kerentanan. Dan kalau kita terus memegang perasaan bahwa saya ini orang yang kebal diri, maka akan terjadi sublimasi yang tidak sehat, seperti alkoholisme, belanja berlebihan, perfeksionisme, masuk juga pada obat-obatan terlarang, terus berubah terus-terusan, kecanduan internet juga bisa, makanan, kecanduan seks, dalam relasi juga tidak sehat, kecanduan akan uang, pekerjaan, kecanduan berjudi misalnya, kecanduan dalam pengasuhan, atau mungkin juga menjadi sibuk diri, selingkuh, dan membuat kekacauan. Bagaimana kita menghadapi atau melawan rasa kebal diri yang berlebihan ini? Kita perlu mengembangkan keterampilan akan ketidaknyamanan serta ketidakpastian. Lalu kita berusaha memahami lensa kerentanan kita dan juga tuntutan untuk berubah. Lalu kemudian butuh juga spiritualitas, yaitu spiritualitas kesembuhan, kelenturan, dan juga relasi dengan Tuhan. Jadi jangan kita mengebalkan diri terhadap kegelapan dan terang sekaligus. Juga perlunya penghindaran, melepaskan diri dari kecenderungan untuk menghindari kerentanan, ketidaknyamanan, dan kepedihan. Orang seringkali cenderung menghindari ini, tapi harus dilepaskan perasaan itu. Kita juga perlu merasakan ketidaknyamanan, lalu kemudian kerentanan, itu kita juga perlu merasakan kepedihan itu. Nah, oleh karena itulah akibatnya seringkali manusia yang dalam hal ini yang tidak lentur tadi, yang kaku, akan melahirkan kecanduan. Maka tipsnya ya, bagaimana supaya kita
hidup bahagia? Setiap hari tanyalah atau bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaan pertama, hari ini apakah saya sudah pantang? Pantang apa? Yang kedua, apakah hari ini saya sudah olahraga? Yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk diri saya sendiri pada hari ini? Yang keempat, apa yang telah saya lakukan untuk orang lain pada hari ini? Yang kelima, apakah saya memendam emosi yang tidak diungkapkan pada hari ini? Yang keenam, apa hal bagus yang terjadi pada hari ini? Ini para saudara yang ketiga. Lalu kemudian kita beralih ke yang keempat, yaitu menumbuhkan syukur kebahagiaan. Merupakan sebuah sikap untuk melepaskan perasaan berkekurangan dan takut pada kegelapan atau sesuatu yang serba tidak pasti, sesuatu yang belum jelas. Polanya ialah ada 3. 1, orang ini aktif untuk bersyukur. Jadi dia berbahagia karena bersyukur. Yang kedua, adanya praktek spiritual, di mana ada interconnect atau keterhubungan antara saya atau manusia dengan daya atau suatu daya yang lebih besar. Kalau orang mau menyebut itu sebagai Tuhan menurut orang beragama, atau orang itu bisa juga menyebut istilah yang lain. Pola yang ketiga itu ia mampu atau perlu membedakan antara kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan merupakan emosi yang sangat tergantung pada situasi, sementara kebahagiaan itu memiliki yang namanya keterlibatan spiritual, di mana praktek bersyukur itu menjadi sebab bagi orang ini untuk merasakan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan para saudara artinya tidak harus selalu gembira, tetapi kebahagiaan lebih pada suatu relasi spiritualitas yang didominasi oleh perasaan syukur. Kebahagiaan merupakan suasana hati yang baik yang ditemukan dalam Tuhan, di mana hidup kita itu selalu bertolak atau bergerak dari posisi syukur dan bahagia. Penghalang bagi syukur dan kebahagiaan itu ialah 1, rasa berkekurangan. Ya, seperti rasa kekurangan keamanan, ketidakcukupan, atau juga hal-hal yang lain. Yang penghalang berikutnya ialah kita ini seringkali takut pada kegelapan. Padahal kegelapan itu sendiri tidak pernah menghancurkan terang. Ketakutan kita akan kegelapan tersebut akan mendesak kita, akan mendesakkan kebahagiaan itu ke bawah bayang-bayang kegelapan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu takut akan kegelapan, karena tadi kita punya keterhubungan dengan sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Yang kelima, intuisi dan mempercayai iman. Sikap ini jika dimiliki akan melepaskan kebutuhan akan kepastian. Intuisinya ialah bahwa bukan persepsi langsung dan bukan proses akal apapun. Jadi ada proses intuitif di sini. Jadi bukan melalui proses sensibel, tapi juga bukan saja juga proses intelligible, tapi ada proses asosiasi namanya di sini, ya, tidak disadari dengan cepat, tapi kemudian juga bisa lenyap. Jadi sebuah intuisi iman itu berarti kita merupakan sebuah kemampuan untuk menyediakan ruang bagi ketidakpastian, kemampuan untuk menyiapkan ruang bagi ketidakpastian, serta kesediaan untuk percaya bahwa ada banyak cara untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman diri kita. Iman artinya tempat bagi kita untuk melihat misteri atau menyediakan tempat bagi misteri, supaya kita bisa menemukan keberanian.
Beriman berarti percaya akan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Beriman berarti kekuatan untuk melepaskan ketakutan kita akan ketidakpastian. Iman ini sangat esensial karena iman akan membantu kita untuk memutuskan dengan sepenuh hati bahwa hidup itu adalah untuk mencintai. Memutuskan bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan resiko yang sewaktu-waktu bisa membawa luka pada hidup kita. Oleh karena itu, beriman akan membantu kita untuk melepaskan diri kita dari segala keyakinan-keyakinan kita, selalu menyediakan ruang bagi ketidakpastian dan menyediakan ruang bagi daya yang lebih besar dari kita, supaya kiranya lewat jalan misteri yang terjadi dalam beriman itu kita menemukan keberanian dalam hidup ini. Kita menjadi berani menjalani hidup, kita menjadi tidak takut akan ketidakpastian. Bahkan kita bisa menjalani hidup ini dengan sepenuh hati. Kita juga bisa mencintai hidup dan kehidupan ini dengan sepenuh hati. Begitu para saudara, 5 laku hidup bahagia yang diyakini oleh Brené Brown dalam bukunya The Gifts of Imperfection. Kita nanti akan masuk ke tahap yang kedua, poin 6 sampai 10. Semoga yang ini semua yang baru saja disampaikan ini bisa kita temukan atau bisa kita pahami dengan baik, atau bisa kemudian mendorong kita untuk mempelajari buku ini kemudian. Semoga berguna dan selamat merenungkan teman-teman sekalian.